Dan sekarang saya berada di hutan penelitian yang berada di sekitaran wilayah Cikampek. Lumayan asri, masih banyak pohon-pohon besar yang tumbuh di sini, dan mungkin itu namanya hutan heterogen ya, karena banyak jenisnya, banyak tanaman yang saya nggak hafal apa namanya. Dan di belakang saya ini ada pohon yang cukup besar yang tumbang karena hempasan angin, dan mungkin juga usianya yang sudah uh, tua, mungkin usianya lebih dari 50 tahun. Dan ini satu-satunya areal hutan yang masih ada di sekitar sini. Semoga ini tetap lestari sehingga memberikan kita banyak ilmu, banyak kawasan, dan setidaknya bisa menikmati keteduhan pada saat siang hari. Biasanya banyak warga sekitar sini yang menikmati keteduhan dan kesejukan hutan ini, karena memang anginnya sepoi-sepoi, dan juga banyak pedagang-pedagang yang menjajakan makanan untuk sekedar menemani santai-santai di sini. Dan yang menarik bagi saya adalah bahwa sebelumnya kita itu sering mendapatkan petuah lah dari para tetua kita bahwa alam ini atau pepohonan ini itu bisa berbicara. Dulu ketika pertama atau beberapa kali mendengar hal itu, kita mungkin langsung berpikir, ini mah orang mengada-ada, ini mah orang caranya tahayul, ini mah orang klinik mulu, dan lain sebagainya. Tapi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sekarang ini sudah sedemikian pesat, ternyata memang benar pepohonan ini semuanya bisa berbicara, dan itu ilmiah. Kalau dalam bahasa ilmiahnya bahwa pepohonan ini, terutama ini berkomunikasi di antara pepohonan, dengan namanya sebutannya tuh wood wide web. Jadi jaringan web yang terintegrasi antara sesama pepohonan, atau dalam bahasa lainnya simbiosis mikorrhiza. Saya ulang bahwa semua tanaman ini, pepohonan ini berkomunikasi satu dengan yang lainnya, itu dengan sebutan simbiosis mikorrhiza. Jadi sesama tanaman ini, pohonan ada di sini itu saling berkomunikasi, saling bertukar informasi seputar ketersediaan air di dalam tanah, kemudian bertukar nutrisi, atau ketika ada hama-hama yang hinggap di satu pohon itu saling berkomunikasi. Satu pohon yang mungkin dihinggapi itu berkomunikasi kepada pohon lainnya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Jadi orang tua kita dulu mungkin tidak sehebat kita dalam tanda kutip sekarang untuk menjelaskan bagaimana semua yang ada di semesta ini berkomunikasi, salah satunya pohon ini. Tapi sekarang ilmu pengetahuan sudah membuktikan bahwa apa yang disampaikan para tetua kita, orang tua kita itu benar, bahwa pepohonan ini melakukan simbiosis mikorrhiza untuk bertukar informasi, untuk saling berbagi air, berbagi nutrisi, dan berbagi informasi kalau ada serangan hama dan lainnya. Itu luar biasa. Pertanyaannya adalah, apakah pohon ini kemudian yang kita tadinya sebut tidak bisa tidak bisa berkomunikasi, apakah mereka kemudian membuat jaringan komunikasinya itu secara mandiri, secara manual, atau secara gotong royong di antara pepohonan ini? Pasti tidak. Pohon tidak punya fasilitas untuk membuat jaringan web yang memungkinkan mereka sesama mereka bertukar informasi. Kemudian apakah pohon-pohonan ini tahu bagaimana cara membuatnya, kemudian apa saja komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat jaringan yang sedemikian hebat ini? Pasti juga tidak. Lalu siapa yang kemudian membuat semua ini ada, membuat ini semua terjadi, membuat pepohonan ini kemudian bisa berkomunikasi? kita
kita menyebutnya Allah. Tuhan Sang Maha Pencipta. Dialah desainer, dialah pencipta awal yang memang sudah mendesain sedemikian rupa segala kebutuhan, segala apa yang dibutuhkan oleh semua makhluknya, termasuk pepohonan ini. Jadi jangankan kita yang manusia yang katanya dimuliakan oleh Allah, yang katanya dikarunia akal, yang katanya dikarunia kecerdasan, itu pasti Allah sudah melengkapi kita dengan segala fasilitas untuk bertahan hidup, untuk memenuhi kehidupan kita, atau bahkan untuk bisa mengembangkan kehidupan kita sesuai dengan bidang kita masing-masing. Lah wong pohon saja sudah diberikan sedemikian banyak fasilitas, bagaimana kemudian selain tadi berkomunikasi, pohon ini diberikan kemampuan pipa kapiler yang bisa menyerap unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah untuk menyalurkannya kepada pucuk pohon yang paling tinggi sekalipun, itu bisa. Dan itu lagi-lagi pohon tidak mungkin melakukannya sendiri, dan itu lagi-lagi pohon tidak mungkin mendesainnya sendiri, dan lagi-lagi kita harus bersujud untuk meyakini dan menaikkan level kesadaran kita bahwa ada Allah di sana yang kemudian menata alam ini sedemikian rupa. Jadi itu luar biasanya. Jadi kalau orang tua kita dulu, saya sering diberi ujangan sama kakek buyut lah, orang-orang tua dulu itu, bahwa kata beliau air itu bisa ngomong, dedaunan ini bisa ngomong, kemudian juga alam ini bisa ngomong, dan itu ternyata sekarang benar dibuktikan bahwa secara ilmiah bahwa pepohonan ini melakukan simbiosis mikorija namanya, sekali lagi, dan itu makin meyakinkan kita bahwa sudah terbiasa mendesain alam ini. Itu yang pertama. Kemudian juga pohon ini ada namanya lingkaran tahun. Lingkaran tahun itu kalau kalau kita potong di kayu yang besar sana, itu ada seperti lapisan-lapisan kayu yang kemudian melingkar, itu sama dengan usia pohon itu. Dan saya tidak mungkin menghitungnya karena ini usianya mungkin lebih dari 50 tahun, jadi lapisan-lapisannya pasti lebih tipis, lebih kecil, dan pasti lebih banyak, dan itu hanya bisa ahlinya. Tapi yang jelas secara ilmiah, lagi-lagi secara ilmiah, bahwa usia pohon ini pun bisa diketahui dari lingkaran tahunnya, kemudian warna hijau daunnya, kemudian bagaimana pipa-pipa kapiler di dalamnya itu. Kalau kita ini kita nggak melihat tuh pipa-pipa kapiler itu seperti apa. Tapi pipa yang tidak terlihat itulah kemudian ini terisi ada semua bahan dalamnya, ini sekalipun. Ini pohon ini sekitar berapa ya? Ada mungkin 25 meter lebih lah. Itu dari bawah ke atas itu kayak pakai lift, air itu naik, sehingga kemudian memungkinkan semua bagian-bagian pohon ini bisa mendapatkan suplai makanan, suplai nutrisi, dan suplai air yang dialirkan dari aqua, bahwa tidak ada cacat, bahwa tidak ada celah, bahwa tidak ada yang kurang dari penciptaan pohon ini. Dan apalagi mengenai pohon itu, pohon ini kita harus lindungi katanya, kita harus jaga, kita harus rawat agar tetap lestari. Tapi cara merawat kita, cara melindungi kita, bagaimana kita melindungi pepohonan ini, bukan dengan cara memindahkan tanaman-tanaman ini ke halaman rumah kita atau ke kamar kita yang tidak ada angin, yang tidak ada panas, yang tidak ada matahari. Karena kita saking sayangnya tuh, ini pohonnya bagus, dan ini pohon yang antik, misalkan pohon yang langka, yang harus kita abadikan, yang harus kita lestarikan. Kemudian saking sayangnya kita pindahkan pohonan ini ke kamar kita yang gelap, yang tidak kena air, tidak kena panas, tidak kena angin. Apa yang akan terjadi? Ketika kita melakukan hal seperti itu bukan karena kita sayang, justru kita akan membunuh pohon itu. Karena syarat hidup pohon itu adalah
Selain tanah juga pohon harus melakukan proses apa namanya? Melakukan proses pohon ini harus terkena air, harus terkena panas, harus kena angin agar kemudian bisa melakukan atau bertahan hidupnya, bukan justru dengan mengkerdilkannya, menyimpannya di tempat yang gelap, di tempat yang tidak ada angin dan air. Karena dengan itu semua pohon tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Nah, ketika pohon sudah tidak bisa melakukan proses fotosintesis, maka pada gilirannya pohon itu akan layu dan di ujungnya pohon akan segera mati. Jadi kalau kita sayang pada pepohonan ini, kalau kita sayang pada tumbuhan ini, kalau kita ingin benar-benar menjaga merawatnya adalah bukan dengan cara seperti itu, tapi bagaimana kita menjaga kelestariannya dengan tidak merusak pepohonan ini, tidak merusak tanaman-tanaman ini, dan membiarkannya dalam tanda kutip hidup di alam bebas ini, hidup di hutan yang lebat ini, meskipun secara lahiriah kita lihat kasihan pohon ini dihembus angin yang sangat kencang, kasihan pohon-pohonan ini diterpa hujan yang lebat, kasihan pepohonan ini disengat matahari yang terik. Mungkin ada perasaan seperti itu, tapi justru itulah syarat kehidupan pohon untuk bisa melakukan fotosintesis. Adanya sinar matahari, adanya angin, adanya air, dan lain sebagainya. Dan apa kemudian yang bisa kita ambil, kita bisa tapakuri, bisa pelajari dari pepohonan yang kita biarkan dalam kondisi terkena hujan, dalam kondisi terkena air, dalam kondisi yang tersengat dengan panasnya matahari. Kalau diri kita, kalau setiap kita seperti pohon, maka pasti dinamika kehidupan ini, pasti romantika kehidupan ini juga akan memberikan kita yang namanya siraman air kehidupan, yang namanya sengatan dari panasnya, kemudian lepas dari semua itu. Orang atau kita biasa menyebutnya ujian dalam tanda kutip. Orang yang menyebutnya kadang-kadang masalah. Jadi kita, meskipun kita berusaha menjadi orang yang baik, menjadi orang yang paling baik di antara kita, tapi tetap saja yang namanya ujian itu keniscayaan. Seperti matahari, seperti sinar matahari yang menerpa pepohonan, seperti angin yang menghembus dedaunan, seperti hujan lebat yang menyirami air. Seperti itu pula lah kehidupan kita akan selalu seperti itu. Kita nggak pernah kemana-mana tapi tetap ada yang ngomongin. Kita jalan-jalan ada yang ngomongin. Kita diam di rumah katanya nggak gaul. Kita kemudian sering ngobrol sama teman-teman katanya itu mah menghabiskan waktu. Kita ke masjid diomongin, ke masjid juga pura-pura. Kita ke majelis zikir juga diomongin, tumben ke majelis zikir. Kita nggak ngapa-ngapain pun jadi omongan, dan itu sebuah keniscayaan, dan itu sebuah hal yang lumrah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita punya duit, diomongin, katanya tidak punya duit, nggak bagi-bagi, nggak boleh dipinjemin, sombong, dan lain sebagainya. Kita nggak punya duit, nyek lah, kamu mah miskin mulu, nggak punya duit mulu, dan lain sebagainya. Itu seperti angin, itu seperti panas matahari, itu seperti siraman hujan. Apakah kemudian dengan semua kondisi itu kita harus mengasingkan diri di dalam gua yang tidak pernah ada orang yang akan melihat kita, kemudian kita tidak akan pernah mendengar orang lain kemudian membicarakan kita, ngomongin kita? Atau apakah kita kemudian tidak mau bersosialisasi sama sekali, mengurung diri di tempat yang jauh dari keramaian? Tentu tidak. Karena syarat kehidupan kita itu juga memerlukan trigger, memerlukan stimulus untuk tetap berkembang. Ketika kemudian kita dibilangin tidak punya duit, itu merupakan stimulus, itu merupakan trigger bagi kita untuk bagaimana kita bisa mencari
nafkah, berikhtiar, berkasab, melakukan kasab untuk mendapatkan uang yang kita butuhkan dalam kehidupan kita ini, dalam keseharian kita ini. Kemudian juga ketika kita dikatakan orang yang jahil karena kita jarang ngaji, karena kita kemudian tidak banyak hafal ayat dan hadis, itu juga merupakan stimulus, merupakan trigger bagi kita untuk bagaimana kita memacu ilmu lebih luas lagi, bertanya kepada orang-orang yang lebih alim lagi dan lain sebagainya. Kemudian ketika kita mengalami berbagai hal yang menurut kita dalam tanda kutip tidak enak, itu juga sebenarnya pembelajaran, pembekalan lebih teguh dan berkembang lebih baik lagi. Tidak bisa bersembunyi di tempat yang gelap, di tempat yang tidak ada orang, yang tidak apapun, yang dengan itu kita pasti tidak seperti itu kan. Fitrah kita manusia, kita sebagai makhluk sosial, artinya orang lain, artinya kita harus bersosialisasi dengan orang lain di tengah-tengah lingkungan kita, yaitu dengan cara dengan yang seharusnya, yang selayaknya sebagaimana fitrah kita sebagai makhluk sosial. Lalu yang dilakukan oleh para petugas perhutani di sini ketika ada tanaman yang biasanya di awal-awal itu baru ditanam sebagai tanaman subsidiary, untuk penerusnya itu ditunjang itu apa? Diberikan tunjangan agar tidak mudah roboh, tidak mudah jatuh ketika terhempas angin karena akarnya belum kuat. Dan kita pun seperti itu yang harus kita lakukan ketika kemudian kita menjalani hari-hari kita, menjalani kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah aktivitas kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Yang harus kita lakukan bukan kemudian kita menghindar, bukan kemudian kita harus mengasingkan diri, tapi bagaimana kemudian kita menata hati kita, menata diri kita agar tidak mudah goyah, tidak mudah runtuh, tidak mudah kemudian terombang-ambing oleh berbagai hempasan angin kehidupan. Jadi itu cara terbaik. Itu cara terbaik yang bisa atau bahkan harus kita lakukan agar bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan tetap bisa bersosialisasi dengan baik, tetap kemudian bisa menikmati setiap momen dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kalaupun ada yang lebih spesifik, kita sedang belajar hati, katanya menata hati, kemudian kita dengan alasan itu kita mengurung diri, mendengar, tidak bersosialisasi, tidak kemudian mendapatkan hal-hal yang dapat mengotori hati kita, itu juga tidak seperti itu. Karena justru dengan banyak bersosialisasi itu kita menguji, mengetes sudah sejauh mana kemudian kualitas hati kita setelah kita tadi belajar. Bagaimana kita belajar sabar, bagaimana kita belajar memahami dan mengerti orang lain, bagaimana kemudian kita menyikapi pelbagai persoalan dalam kehidupan kita, agar kemudian kita lebih bisa tumbuh dan berkembang secara lebih dewasa. Jadi itu mudah-mudahan dengan bersosialisasi baik di media sosial, baik di sosialisasi kita secara langsung, kita akan mendapatkan berbagai macam ilmu, berbagai macam kesadaran, berbagai macam pemahaman yang tujuannya untuk mendewasakan kita. Ya, contoh kecil lah di media sosial ini, kalau kita nggak siap-siap banget nih, ada orang yang bikin status, padahal entah statusnya itu karena sedang menceritakan siapa, menceritakan tentang apa, tapi karena kitanya sensi, seolah-olah status itu ditujukan kepada kita. Kita jadinya uring-uringan, orang lain yang bikin status kita yang uring-uringan.
Kemudian ada yang posting hal-hal yang secara apa namanya, mungkin entah hubungannya apa dengan kita, tapi kita yang tidak nyaman, kita yang kemudian justru berkomentar ke sana kemari, justru berpersepsi kian kemari, justru kemudian memponis ini dan itu. Padahal tulisan itu, postingan itu belum tentu untuk kita, bahkan mungkin sama sekali nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi karena kitanya terlalu sensi, karena kitanya belum dewasa, karena kitanya masih kekanak-kanakan, jadi hal-hal yang sama sekali tidak terkait dengan kita pun kadang-kadang kita dijadikan bahan untuk menjadikan kita tidak nyaman. Itu salah kita, bukan salah media sosial, bukan salah orang lain. Justru hati kitanya yang masih bubudakan. Bubudakan tuh kekanak-kanakan yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit rewel, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit kemudian nyalain orang lain, dikit-dikit ini dan itu salah satu atau beberapa karakter kanak-kanak yang masih mungkin melekat dalam diri kita, meskipun mungkin secara jasad, secara lahiriah usia kita sudah 30, 40, 50 atau bahkan 60 tahun. Tapi ketika ada yang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sesuai dengan harapan kita, langsung uring-uringan, langsung ambek-ambekan, langsung marah, langsung kecewa, langsung lain-lain lah. Nah, itu lagi-lagi bahwa media sosial, bahwa bersosialisasi itu tujuannya, salah satu tujuannya adalah untuk mendewasakan kita, bagaimana kita bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat untuk kemudian mengabaikan hal-hal yang unfaedah karena sekarang, unfaedah yang bertebaran di berbagai medsos atau bertebaran bahkan di sekeliling kita. Jadi semakin kita tumbuh dewasa, semakin kita kemudian hati kita tertata, hati kita terlatih, kita akan lebih wise, lebih bijak, lebih apa ya, lebih bisa memaknai kehidupan ini secara baik dan benar. Makanya bersosialisasi itu penting. Dan itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kita bersosialisasi kemudian bertemu dengan orang-orang yang berbeda paham dengan kita, yang berbeda pendapat dengan kita, yang mungkin nanya sesuatu yang kepada kita, itu salah satu fungsi dan faedahnya adalah bagaimana kemudian kita menambah wawasan, menambah kearifan kita dalam menyikapi berbagai hal. Saya sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang unpredictable dari teman-teman yang saya sendiri nggak tahu jawabannya, harus jawab apa. Tapi justru karena teman-teman itu nanya sesuatu yang saya belum tahu, mau nggak mau saya harus nanya. Kadang-kadang saya untuk bisa menjawab itu saya harus berkonsultasi dengan, ada pertanyaan seperti ini tuh harus menjawabnya gimana, atau saya baca literatur atau saya cari referensi yang lain. Jadi dengan pertanyaan itu saya nambah wawasan, nambah pengetahuan yang tadinya saya nggak tahu. Jadi saya tahu, salah satunya yang tadi yang di awal saya sampaikan, bahwa dulu banget saya hanya tahu bahwa orang-orang tua kita tuh menyampaikan bahwa daun ini bisa bicara, pepohonan ini bisa, yang menyampaikan itu orang gila. Dan bahkan yang menyampaikan ke saya itu sampai bilang kayak gini, mungkin kamu lihat saya seperti orang gila karena saya ngomong sendiri dengan dedaunan, tapi kalau kamu tahu dedaunan ini negur, berkirim salam, kemudian ngobrol sama saya, kata dia. Jadi masa saya harus diam saja? Saya kan harus merespon. Saya waktu itu tertawa, dan ya si orang yang menyampaikan tersebut maklum dengan saya, kamu boleh tertawa seperti itu karena memang kamu belum paham, kamu nggak ngerti dengan bagaimana pepohonan, tumbuhan dan dedaunan ini berkomunikasi dengan saya, katanya. Tapi ya ternyata lagi bahwa secara ilmiah di abad ini semuanya sudah bisa dibuktikan. Kita tidak perlu lagi a priori dengan stigma-stigma negatif yang katanya orang bisa ngomong dengan pohon. Tidak, semuanya bisa, semuanya kemudian terbukti bahwa setelah ini juga bisa berkomunikasi. Hanya yaitu tadi, masalahnya kita nggak tahu bahasa mereka, kita tidak mengenali bahasa mereka. Tapi tentu ada orang-orang yang diberikan
Allah untuk bisa berbicara lah dalam tanda kutip dengan alam ini, dengan semesta ini, dengan hal-hal yang mungkin kelihatannya seperti lucu dan bahkan tadi disebut orang gila. Tapi itu banyak dan bukan satu orang yang kemudian mengatakan kepada saya air bisa ngomong. Kemudian ada yang seorang ahli pengobatan, saya diceritain guru saya bercerita bahwa ada seorang yang memiliki keahlian untuk memilih obat, mencari obat dedaunan itu di hutan dengan ya caranya tadi komunikasi mungkin dengan cium aromanya, kemudian di apalah yang jelas ketika ada seorang pasien yang datang ke beliau untuk menyarai arti penyakitnya, beliau biasanya itu tirakatan dulu untuk kemudian mencari obatnya di dalam hutan, mencari dedaunan dan lain sebagainya. Ya itu caranya berkomunikasi seperti itu. Jadi indah. Kemudian kita memang sudah diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa berkomunikasi yang arti luasnya itu memahami bahasa semesta ini. Bukankah dalam dalilnya juga lillahi ma fis samawati wa ma fil ard yusabihu lillahi apa ya? Lupa saya. Jadi semua di alam ini bertasbih. Yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan semua yang ada di semesta ini, baik ada yang di bumi maupun di langit, itu bertasbih kepada Allah. Hanya tasbihnya kita tidak tahu, hanya kita tasbihnya tidak mengerti, tapi ya seperti itu realitasnya, kenyataannya ilmiah, secara ilmiah bisa dibuktikan bahwa memang semesta ini, semua makhluk hidup di bumi ini, di langit ini, kolong langit ini, di semesta ini, semuanya bisa berkomunikasi. Jadi itu tadi dua, bahwa mikorija, simbiosis mikorija itu merupakan sebuah mekanisme komunikasi di antara pepohonan, kemudian bagaimana pepohonan ini harus kita biarkan hidup mandiri di hutan ini tanpa memindahkannya ke tempat yang gelap, karena dengan adanya sinar matahari, dengan ada hembusan angin dan siraman hujan itu, pohon-pohonan ini bisa tumbuh sedemikian besar untuk terus berkembang, melakukan proses kehidupannya, berfotosintesis, bersosialisasi dengan teman-temannya, dengan sesamanya, untuk kemudian kita menikmatinya dan mengantar kita pada sebuah keyakinan bahwa semua ini by design oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.